Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wong Tanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ini adalah spesial request ya sahabat kebahagiaan yang Kevin dapat temanya ini dari salah satu komentar dari sahabat kebahagiaan menanyakan tentang obsesi dan juga ketulusan. Apa sih yang terjadi selama ini antara hubungan kamu dengan dia? Apapun koneksi hubungan kamu, cinta segitiga, cinta yang memiliki satu sama lain, segi empat, trapesium, atau mungkin jejar genjang, ini masuk ke pembacaan Kevin semua ya, tergantung apakah kalian merasakan dia adalah energi kamu atau tidak ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan channel YouTube Tarot, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan terlalu dibikin baper ya sahabat kebahagiaan. Kevin harapkan sih kalian akan terus selalu bijaksana. Oke, kita cek ya untuk energinya. Yang pertama, Kevin mau cek tentang pancaran auranya dia dulu. Auranya sama kamu itu seperti apa ya? Usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk fokus pada diri ya. Dan bayangkan sih dia. Sebut nama dia di dalam hati. Sebut nama dia di dalam hati. Siapapun dia. Yang terjadi selama ini. Ada sebuah obsesi atau sebuah ketulusan. Cek pancaran auranya dia dulu. Yang pertama. Aura cinta. Ada 6 kartu. Oke, ada strength. Ada intuition. Ada energy. Oke, ada illusion. Ada passion di sini, ada pain. Kevin lihat di sini untuk pancaran energi auranya ini banyak banget warna dominan, warna orange. Orange berkaitan dari sesuatu hal yang tercipta dari cakra seks ya sahabat kebahagiaan. Kalau sudah masuk ke cakra seks ini memang ada energi, yaitu obsesi. Ya, yang pertama kita cek ya. Yang terjadi selama ini ada obsesi di sini. Kevin melihat untuk energi kartu kekuatan di sini memang dia memiliki kekuatan yang cukup positif ya. Memiliki kekuatan yang cukup positif untuk ngejalin hubungan ini akan semakin kuat ya. Dia memiliki semangat yang luar biasa ya sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan bersama kamu. Karena dia ada obsesi, makanya dia tuh pengen banget ya ngejalin hubungan ini cukup lama. Pengen dia itu bisa menguasai kamu. Karena simbol dari strength atau kekuatan ini tentang sebuah kekokohannya dia. Ya dia nggak mau ada orang lain yang ikut campur dalam hubungan ini. Namun terkadang terkesan cukup egosentris ya. Karena dia tuh pengen megang kamu atau menguasain kamu di sini ya. Ada sesuatu hal yang dipertahankan di sini, yaitu tentang strength, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah kekuatan. Dan dari ke-6 kartu ini paling banyak dominan itu berada di kategori cakra seks ya. Cakra seks ini memang warnanya itu oranye ya. Oranye ini memang melambangkan tentang sisi emosionalnya dia, perasaannya dia. Yang terkadang ini bisa merasakan sebuah kebahagiaan, naik turunnya itu ada ya. Dan di energinya di sini memang untuk energi awal terbesar itu dia masuk ke hubungan kamu itu karena ada gairah. Dan di energi pertama, kartu strength, ini sebenarnya memiliki energi kekuatan, namun dia memiliki emosional yang takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dari intuisi dia. Ini memang selalu mengarahkan dirinya dia itu untuk mendekat sama kamu. Ada energi di sini. Energi ini terkait dari hubungan kamu dengan dia ini memang terkoneksi. Ada sebuah koneksi di situ. Makanya kamu sama dia itu merasakan sebuah kedekatan yang luar biasa. Ada kedekatan di sini. Karena di energi awal dia itu memang memiliki obsesi, memiliki gairah yang tersampaikan sama kamu. Sahabat kebahagiaan juga ngerasain dari gairahnya dia, dari obsesinya dia terkoneksi. Kemudian hubungan ini menjadi hubungan yang mungkin banyak sekali pertemuan-pertemuan yang membuat kalian itu merasa terpuaskan di sini. Dan Kevin lihat memang di energi kartu passion di sini, apapun yang dilakukan sama kamu, dia memiliki minat tersembunyi. Apa tersembunyinya? Yaitu passion. Gairahnya dia sangat bergairah sama kamu, dan ini bahkan sampai dengan saat ini. Lalu hal-hal yang berkaitan dari rasa sakit yang dia terima selama ini, dia bertahan di dalam kondisi rasa sakit.
Jadi memang untuk hubungan awal energinya ini banyak banget energi gairah. Gairah yang masuk ke dalam sebuah obsesi. Ketika obsesinya di sini tidak terpuaskan ya sahabat kebahagiaan, maka dia akan mengubah ini menjadi luka. Ada luka di sini. Pain. Ketika obsesinya dia tidak terpuaskan sama sahabat kebahagiaan, dia mengubah itu menjadi luka. Dan luka ini sering banget sahabat kebahagiaan terima. Ini adalah orangnya. Orangnya memiliki energi di sini. Bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa, selalu mengarahkan hal-hal yang berkaitan dari segi minat. Pandai banget. Pandai banget membujuk, merayu, bercerita. Pandai banget membuat kamu tuh tersanjung. Dan ketika itu terjadi, sahabat kebahagiaan memang terkoneksi. Hubungan ini memang terkoneksi. Kamu sama dia itu ada koneksi. Gak mungkin kalau gak ada koneksi itu, gak mungkin sahabat kebahagiaan tuh ngerasain sebuah kemelekatan. Kenapa ada kemelekatan? Kamu terlahir sama dia itu karena ada sebuah gairah di sini, passion. Oke. Jadi obsesi ini muncul ya sahabat kebahagiaan. Ada obsesi di sini muncul. Lalu selanjutnya ada energi apa? Oke, ada that. Orang ini tuh takut ya. Orang ini takut menerima sebuah kenyataan, takut kehilangan kamu, takut dia itu tidak bisa terpuaskan secara gairah ya. Makanya itu kayak nguasain kamu banget. Dan dia takut terluka. Ini sebenarnya orang yang pragmatis ya sahabat kebahagiaan. Selalu cari aman saja. Selalu cari aman ketika ngejalanin hubungan sama kamu. Oke, ada kartu Ghost di sini. Ghost ini sesuatu hal yang sifatnya adalah kasat mata ya. Walaupun energinya dia seperti ini, ada gairah, ada minat sama kamu. Tapi terkadang dia tuh mudah banget menghilang. Ghosting. Dia mudah banget menghilang. Mudah banget menghilang ketika sesuatu hal yang dia inginkan terpuaskan sama kamu. Ketika dia nggak ada sesuatu yang diinginkan dari diri dia bisa menjadi ghost, hilang. Jadi memang hubungan ini tentang sebuah kebutuhan saja ya sahabat kebahagiaan. Datang kalau ada butuhnya, kalau nggak butuh ya udah menghilang. Oke, jadi energi kartu ini mengutarakan ya dari cakranya. Ini memang banyak banget energi obsesi ya. Dia terobsesi sama kamu. Ada gairah, ada sesuatu hal yang dimunculkan di dalam bentuk emosionalnya dia. Di mentalnya juga dia takut kehilangan kamu. Tapi orang ini mudah sekali ghostingin. Kebalik ya. Harusnya kalau orang takut kehilangan, dia itu harusnya bisa membuktikan ya keseriusannya dia. Tapi di sini dia tidak. Death dan ghosting muncul ya, ghost. Oke, caution. Wow. Nggak tahu kenapa ini hubungan toksik muncul lagi nih. Oke, banyak sekali misteri orang ini dan berbahaya juga. Kevin lihatnya sih hubungan di sini memang di kartu caution di sini banyak sekali peringatan-peringatan nih antara hubungan kamu dengan dia. Terlalu banyak obsesinya. Kalau orang udah terlalu banyak obsesinya di sini, ini sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa bingung, banyak sekali misteri antara hubungan kamu dengan dia. Ini kartunya adalah misteri. Dan dia tuh selalu ngerasa kurang begitu puas ya, sahabat kebahagiaan. Kurang begitu puas dan ketika kepuasannya dia tuh tidak didapatkan dari keinginannya dia, berontak. Ada energi anger atau amarah di sini. Amarahnya gede banget nih sahabat kebahagiaan. Ya kalau dilihat bagaimana sih untuk energi cakranya dia. Cakranya dia itu yang Kevin lihat ya. Ini masuk ke dominan di root cakra dia atau cakra dasar dan juga cakra seks dia. Warnanya itu lebih dominan ke warna merah dan juga warna oranye. Yang warnanya ungunya di sini memang frekuensi vibrasinya itu sangat sedikit banget ya. Yang berkaitan dari misteri di sini. Orang ini memang banyak sekali misterinya. Penuh dengan misteri. Untuk cakra mahkotanya itu penuh dengan misteri. Jadi dia adalah tipikal orang yang tidak bisa terbuka sama sahabat kebahagiaan ya. Lalu untuk cakra mahkotanya di atas di sini ada intuition. Tentang intuisinya dia. Sesuatu hal yang sifatnya adalah tidak pasti ya. Atau hal-hal yang sifatnya adalah masih di dalam sebuah praduga. Ya banyak banget memunculkan praduga-praduga di dalam hubungan ini. Kalau praduga itu kan sifatnya kan belum terjadi, belum pasti terjadi ya, dan belum pasti mengalami hal itu. Masih sesuatu hal yang sifatnya adalah bayang. Dan kedua kartu ini death dan ghost. Ini adalah simbol sesuatu hal yang tidak terlihat ya. Simbol sesuatu hal yang tidak terlihat. Jadi
Di energi awal ini memang lebih dominan ke ranah obsesi, tapi nanti kita bedah dulu obsesinya sama kamu itu apa. Karena dari kartu cakranya ini memunculkan energi tentang obsesi. Cintanya bagaimana? Kita telusuri nanti dari cintanya. Banyak sekali dominan di cakra root dan cakra sek ya, atau sakral cakra. Kita cek apakah ada energi green atau tidak ya. Ini adalah kartu khusus membaca aura ya, sahabat kebahagiaan. Tuh kan, lagi-lagi warnanya adalah orange. Wow, kartu Fourth Station ini root ya, cakra root. Oke, tidak ada warna hijau di sini, sahabat kebahagiaan. Kalau ada warna hijau itu warna cinta ya. Warna hijau di dalam Prism Oracle ini menandakan tentang cinta. Jadi paling besar nih di energi Oracle-nya masuk ke obsesi sih. Yang terjadi selama ini, dia punya obsesi banyak sama kamu. Ya, orang ini mau nyudahin sama kamu ya. Ada kartu stop hubungan ini, ada death, ada stop, ada ghost. Dia itu sebenarnya pengen ghostingin kamu. Ketika dia ghostingin kamu atau menutup akses sama kamu, dia justru frustasi. Kenapa dia bisa frustasi di sini? Karena cakra seksnya dia atau tentang gairahnya dia, tentang obsesinya dia itu tidak terpuaskan sama kamu. Ketika tidak terpuaskan sama sahabat kebahagiaan, dia hunger, lapar. Hunger dalam ini lapar ya. Dia laparnya bukan lapar karena lapar pengen makan, bukan. Dia lapar pengen banget mendapatin segala sesuatunya yang diobsesikan sama kamu. Karena orang ini passion, sangat bergairah sama kamu ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ini memang dia tuh pandai banget memberikan sebuah penerangan atau illumination di sini. Pencerahan di dalam hubungannya. Jadi ranahnya ini dari tema kita hari ini yang terjadi selama ini apakah obsesi atau ketulusan. Oracle-nya ini menyebutkan bahwa banyak banget energi obsesi. Cek lagi tentang si dia. Tuh kan, dia pengen dapetin sesuatu yang sama kamu. Tapi untuk perasaannya dia itu, ketulusan hatinya dia sama kamu, ini fear. Banyak sekali ketakutan di dalam diri dia. Wah, gak tau kenapa ini energinya tuh kurang begitu menyenangkan ya, sahabat kebahagiaan. Obsesi, terlalu banyak obsesi sama kamu, perasaannya dia tuh kayak ngerasa kosong banget sama kamu, kayak tidak terisi. Ketika dia tidak terisi di sini, banyak sekali tuntutan nih orangnya nih. Dia ada tipe kala yang seperti itu. Ketika tidak terpuaskan secara obsesinya dia, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah tuntutan dalam dirinya dia, dan dia bahkan surrender di sini, menyerah di dalam hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Ada energi love di sini, tapi dia menyayangkan tentang koneksinya. Karena dia terkadang itu kayak mengkambing hitamkan cinta. Kalau orang sudah mengkambing hitamkan cinta, sahabat kebahagiaan itu jadi memiliki perspektif lain tentang hubungan ini sama dia ya. Yang tadinya sahabat kebahagiaan kayak milih merasakan ragu-ragu. Karena sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa dia tuh banyak obsesinya sama aku, sesuatu hal yang diinginkan. Tapi ketika dia mencoba untuk merubah sisinya dia yang lebih melankolis, sahabat kebahagiaan kayak ketarik sama dia, tapi nggak percaya 100%. Tuh kan, orang ini pandai ya, pandai untuk bisa meningkatkan frekuensi cinta sama kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan memilih mundur, ini dia narik, ada movement, ada sebuah pergerakan dari dia ya, pergerakan dari dia untuk menarik love di sini, movement dan juga love. Ketika sahabat kebahagiaan memilih mundur, dia geraknya gerak cepat untuk narik kamu kembali lagi. Di kartu sini ada kartu illumination, tapi terbesarnya dari semua energi cakra ini, dia paling banyak ada di cakra root dan cakra seks. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sama kamu, ini kan ada obsesi. Dan kita bedah lagi ya sahabat kebahagiaan, kita bedah lagi. Ini energinya nggak ada zodiaknya ya. Kita bedah lagi menggunakan kartu lain ya sahabat kebahagiaan. Kevin pindahkan dulu, karena kartu ini untuk mendeteksi dari cakra tubuhnya dia yang berkaitan dari obsesi atau sebuah ketulusan. Cintanya dia itu ada di dua kartu ini, love dan juga movement. Ini energi kartu cinta ada di dua kartu ini, dan sisanya semuanya adalah kartu tentang obsesi. Dan kita cek ya sahabat kebahagiaan dari energinya dia.
Nanti ciri-cirinya dia seperti apa ya. Karena paling banyak ini yang di bawah itu justru yang berkaitan dari obsesi. Oke, bagaimana dengan dia? Time. Banyak sekali waktu yang dihabiskan antara kamu sama dia. Tuh, kartu death muncul 2 kali loh. Ini ada kartu death. Di sini tadi ada kartu death nih. Tuh. Death-nya keluar 2 loh. Walaupun jenis kartunya beda-beda ya. Ini ada kartu death. Pengen banget mentransformasi sebuah hubungan ya. Tapi ternyata yang dia lakukan untuk mentransformasi hubungan ini banyak sekali kekecewaan. Nah, langkah yang dia ambil itu terlalu banyak sebuah ambisi. Ambisi muncul kartunya. Berarti untuk tema kita hari ini memang paling banyak di ranah obsesi ya. Jadi obsesi cintanya dia sama kamu. Illumination keluar 2 kali. Ini ada kartu Illumination. Dan tadi di sini kita bertemu di kartu Illumination juga. Tuh, Illuminationnya 2. Memang ini terkadang ya, kalau misalkan dia nggak dapetin sesuatu hal dari kamu, dia itu pandai untuk memberikan pencerahan atau argumen lain yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak bersinar lagi sama dia. Kamu tuh udah ngerasa capek banget nih, udah ngerasa gelap banget terhadap hubungan ini. Tapi dia orangnya tuh pandai yang membuat kamu tuh hatinya tuh kayak berbunga-bunga lagi sama dia. Karena ada apa? Nih, ada ambisi. Ini ada energi ambisi di sini. Jadi memang ranah cinta ini memang adalah hubungan yang sebenarnya adalah bukan hubungan yang saling menguntungkan ya. Bukan hubungan yang simbolisis mutualisme, bukan. Ini banyak sekali manfaat-manfaat yang dia terima, yaitu dari ranah gairah. Karena di kartu Pluto di sini, ini membawa tentang seks. Ada gairah, ada seks, dan di sini ambition. Ambition itu adalah energi Mars. Ada Mars di sini, membawa tentang gairah juga. Gairah dan gairah. Jadi cintanya dia itu berlandaskan tentang sisi gairah. Ketika dia gairahnya turun sama sahabat kebahagiaan, dia tidak memiliki obsesi apapun sama kamu. Dia tidak memiliki obsesi apapun sama kamu. Jadi dia energinya cukup berbahaya ya sahabat kebahagiaan. Dan di kartu oracle-nya tadi ini juga mengatakan ada sebuah peringatan ya nih. Ada sebuah peringatan dari hubungan kamu. Ada sebuah peringatan, caution. Peringatan bahwa hubungan ini yang dibawa itu paling banyak masuk ke dalam obsesi. Terobsesi sama sahabat kebahagiaan. Oke. Wow, berat banget sih sahabat kebahagiaan untuk perjalanan siklusnya dia untuk menemukan sebuah cinta, terutama ketulusan cinta ya. Karena dia pandai banget ngomong. Ada error di sini, udara. Dia tuh pandai banget ngomong dan tidak pernah stabil. Kenapa tidak kartu balance di sini tidak stabil? Berkaitan dari emotionnya dia. Emotion, air, dan juga balance. Orangnya ini tidak memiliki kestabilan yang pasti. Dan pergerakan itu lambat. Ada di Jupiter. Jadi terkait hubungan ini antara kamu sama dia, cintanya berapa persen? Kevin hanya presentasikan sama kamu, ketulusan cintanya itu hanya 30%. 70% adalah obsesinya dia sama kamu. Ini kuat banget. Energinya ini kuat banget. Sama dengan kartu cakra di sini. Atau Prism Oracle ya. Oke. Ada energi apa lagi? Tuh kan, dia pandai ngomong, pandai berkomunikasi sama kamu. Jago banget ngerayu. Ada false good juga. Illusion. Semua yang dilakukan sama kamu tentang cinta ini adalah sebuah ilusi. Sebuah ilusi. Kalau sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa dicintai sama dia, kayak diagung-agungan, kamu cek deh. Selama ini yang dia cari sama kamu tuh cuma obsesinya dia. Obsesinya dia itu yang paling banyak itu memang ada di gairah, di ranah seksual, hasrat, rayuan ada di situ. Jangan sampai sahabat kebahagiaan ini dimanfaatkan dari segi uang ya. Tapi kita cek coba. Ada energi apa lagi ya? Oke, mengaduk-aduk perasaan kamu secara emosional. Ada water dan juga di sini ada affection. Pandai banget ngerayu, ngaduk-ngaduk perasaan kamu. Yang tadinya sahabat kebahagiaan itu awal mulanya ya, awal mulai hubungan ini, kamu sebenarnya tidak tertarik sama dia. Bagi kamu sebenarnya biasa aja. Tapi karena dia itu pandai berkomunikasi, di sini ada energi komunikasi dan juga di sini ada energi air ya.
Dimana dia tuh pandai banget berkomunikasi, pandai banget istilahnya adalah berbual atau istilahnya gombal ya. Tapi ini nggak seimbang dengan perasaan yang dia bawa sama kamu. Karena dia punya ambisi. Nih, energi di sini adalah ambisi. Lalu di sini kita bertemu dengan Venus. Venus itu simbol dari sebuah godaan. Ada sebuah godaan di situ. Wah, dia walaupun apapun yang terjadi sama dia punya obsesi banyak banget sama kamu. Dia itu aslinya orangnya baperan loh. Aslinya dia orangnya baperan sama kamu. Dia baperan sama kamu. Kalau misalkan dia baperan di sini, nggak ditanggapin, sahabat kebahagiaan itu bakalan dicuekin habis-habisan sama dia. Kalau nggak dicuekin, dia itu akan dingin sama kamu. Makanya ngejalin hubungan sama dia itu istilahnya tuh kamu kayak ngenal dia atau kenal karakternya dia itu bener-bener kayak bocah banget loh, kayak anak kecil banget, gak stabil. Balance-nya dia ini terpengaruh sama energi emotion. Kebalanceannya dia tuh terpengaruh sama energi emotion di sini. Dan pergerakannya itu Jupiter lambat banget sama dia. Jadi tentang perjalanan waktu kamu sama dia di kartu yang berbeda, di kartu NTO ini juga sama. Dia hanya membawa obsesi sama kamu. Oke, dia membawa obsesi. Zodiaknya apa ya? Kevin cek untuk zodiaknya dulu ya. Pluto ini masuk ke Scorpio. Ada Scorpio hadir di situ. Lalu di sini ada kartu Sulfur. Sulfur di sini nggak ada energi zodiaknya. Ada Aries di sini di ambisi. Lalu di sini ada kartu Illumination. Illumination ini nggak ada zodiaknya. Jupiter ini masuk ke energinya Sagittarius ya. Ada emotion ini masuk ke Pisces dan juga masuk ke Cancer. Pisces sama Cancer hadir di sini di emotion. Lalu kita bertemu di kartu Air. Air di sini terkuatnya itu semua zodiak elemen air ya. Elemen udara ya. Air, udara. Ada Gemini, ada Libra dan juga ada Aquarius hadir di sini. Lalu Libra dominan. Untuk kamu sama dia ya. Kamu sama dia yang zodiaknya Libra. Dia nggak bisa memberikan sebuah kepastian sama kamu loh. Kenapa? Emosionalnya dia tuh nggak stabil. Banyak sekali ambisi yang dia bawa dalam hubungan ini. Ambisi dan masuk ke dalam obsesi. Gemini hadir. Dia itu pandai banget ngerayu kamu atau gombalin kamu. Karena dia punya obsesi. Hubungan awal memang dia pandai banget di sini. Komunikatif banget dan menghibur. Ini yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak yang butuhin dia karena orangnya itu menghibur kamu banget. Lalu di sini ada kartu False Good. Di sini nggak ada energi zodiaknya dan di sini ada kartu Neptune. Wah, energi Neptune di sini sahabat kebahagiaan ini antara dilema, galau, bimbang, rindu, ngumpul, tumpuk, blek jadi satu. Ini masuk ke energinya Aquarius. Ada Aquarius di sini dan juga ada energinya Pisces. Aquarius sama Pisces ini muncul di sini nih untuk kamu atau dia yang berzodiak ini. Lalu di sini ada Water. Water ini semua elemen air ya, elemen air. Dan untuk sahabat kebahagiaan, kamu harus bisa mengantisipasi sama si jago ini. Dia jago banget. Yang pertama itu adalah Pisces. Ini jago banget. Jago banget untuk bisa ngaduk-ngaduk perasaan kamu. Ada Pisces, lalu kemudian ada Cancer, dan juga ada Scorpio. Scorpio, ini sama kamu tuh ngarahnya cuma ke seks doang. Balik lagi ke energi paling atas, ini adalah Pluto. Pluto ini masuk ke energi Scorpio. Lalu di sini ada Venus masuk ke Taurus ya, Taurus dan juga Libra. Taurus sama Libra ini muncul. Lalu di sini ada Cancer. Jadi untuk bisa mengantisipasi hubungan seperti ini yang terlalu banyak obsesi, Kevin tandain ya, Scorpio. Nggak tahu kenal energi kartu death-nya itu kuat banget karena di sini juga ada di kartu cakranya itu juga ada energi death, ada Scorpio di situ. Lalu Libra, nggak jelas nih, energinya nggak jelas banget dan nggak bisa balance gitu loh, nggak bisa tetap stay sama sahabat kebahagiaan. Ini nggak bisa stay. Lalu untuk kamu yang berhadapan dengan Pisces, ini juga perlu kontrol diri. Yang berhadapan dengan Pisces ini perlu kontrol diri karena yang dia bawa itu tentang obsesinya dia. Kalau obsesinya nggak dipuaskan sama sahabat kebahagiaan, ini dia bisa ngambek loh, bisa ngambek lama banget. Oke. Ini zodiak paling jadi peran utama ya selain semua zodiak yang Kevin bacakan. Pisces, Scorpio, Libra. Ketiga ini dedongkotnya yang selalu membawa sebuah obsesi. Cek juga menggunakan kartu lain. Ini Kevin full menggunakan kartu Oracle ya, tidak menggunakan kartu Tarot. Cek lagi energi selanjutnya.
Transformasi ini sama dengan kartu death ya, sahabat kebahagiaan. Transformasinya dia memang selalu bisa memberikan sebuah perubahan ya. Kalau misalkan perubahannya gini, hubungannya kamu sama dia, kalau nggak baik, dia gampang banget mentransformasi ini. Dari yang tadinya tidak baik, yang sahabat kebahagiaan memilih mundur atau diemin dia bisa mengubah hubungan ini menjadi terkomunikasi lagi. Jadi memang banyak sekali tarik ulurnya. Karena dia pandai untuk mentransformasi sebuah hubungan, tapi untuk mentransformasikan ini menjadi sebuah ketulusan cinta, death. Karena memang sih energinya itu 30 cinta, dan sisanya 70% adalah obsesinya dia. Itu kan water. Wah, orangnya udah kayak gini, tapi dia gampang baperan sih. Dia gampang baperan, sahabat kebahagiaan. Gampang baperan. Kalau misalkan baperan kayak gini, kalau nggak diturutin, aduh, dingin banget sama kamu loh, sahabat kebahagiaan. Kamu mesti harus bisa telaah lagi ya hubungan seperti ini ya. Karena ini udah masuk kategori hubungannya dia tuh kayak sisinya tuh masih kekanak-kanakan banget sih. Tidak ada sisi kedewasaan. Wow, kartu bond muncul. Aduh, kamu sama dia tuh memang ada koneksi sih. Di bond ini memang menjalin sebuah kedekatan ya, secara emosional. Memang ada sebuah koneksi di sini. Makanya sahabat kebahagiaan itu susah untuk proses ngelupain dia. Bond ini masuk ke dalam kemelekatan loh. Bond di dalam kartu oracle ini memiliki makna tentang sebuah koneksi. Koneksinya itu dari apa? Dari sebuah pengalaman kamu sama dia. Jadi memang kalau ada pengalaman, jadi hubungannya ini adalah hubungan cukup lama. Banyak obsesi yang dia bawa. Tuh kan, lagi-lagi tentang masalah-masalah keseimbangan. Balance di sini muncul 2 kali di kartu yang berbeda. Di sini ada kartu balance. Ini kartu balance muncul lagi. Gak stabil, sahabat kebahagiaan. Jadi memang fix ya, orang ini hanya membawa sekitar 30% ketulusan sama kamu. Tuh kan, fix. 30%-nya ini memang cinta, 70% obsesi. 70% obsesi, 30% ketulusan ya. Dan ini sifatnya adalah permanen. Kartunya adalah permanen. Ya. Presentasinya 70% obsesi. 30%-nya adalah ketulusan cinta. Jadi kalau dia tidak mendapatkan sebuah kepuasan dari sahabat kebahagiaan, gak diladeni, ngerengek. Istilahnya adalah ngerengek. Karena nih banyak banget energi kekanak-kanakan loh, sahabat kebahagiaan. Tuh kan, fire muncul, gairah. Ini energi gairah lagi nih. Bergairah sama kamu. Cek lagi energinya. Oke, Kevin sapa lagi ya. Pandai banget nih. Ada energi kartu creativity. Ini creativity ini sama dengan kartu communication ya. Ini energinya maknanya sama di kartu communication di sini, creativity. Dia memang punya banyak cara sih. Punya banyak cara dan simbolnya di sini adalah bunglon. Punya banyak cara dan dia tuh kayak bunglon. Bisa menempatkan diri. Kalau dikatakan ya, dia tuh tipikal orang yang kayak istilahnya adalah lepas tangan gitu loh. Gampang banget lepas tangan. Kalau ada masalah apa tuh kayak lepas tangan, kayak nggak tanggung jawab banget sama kamu. Tapi sahabat kebahagiaan gampang banget ketarik lagi sama dia, karena yang dia bawa tuh gairah. Mungkin cintanya adalah seperti ini nih. Kau adalah gairah terbesarku. Kau adalah canduku. Kalau ada yang pernah dengar kayak puisi-puisi seperti ini masuk banget sama dia. Karena dia terobsesi sama kamu karena ada gairah di situ. Perjalanan kamu sama dia tuh akan mengalami momen yang sangat panjang ya. Ada kartu travel di sini tentang sebuah perjalanan kamu sama dia. Ya perjalanan kamu ini bukan hubungan yang baru kemarin sore sih. Perjalanan yang panjang. Kenapa sahabat kebahagiaan keikat sama dia? Kita tahu ya, yang namanya manusia itu pasti punya nafsu. Karena kamu punya nafsu, dia gede banget nafsunya sama kamu, dan kemudian ketarik di sini. Memang obsesi dia itu sama kamu tuh pengen milikin kamu, pengen nguasain kamu. Dari apapun, terutama dari gairah, dan gampang banget cemburuan. Orang ini gampang banget cemburuan, dan bahkan bisa ngerengek loh. Wah, berat sih untuk mendapatkan sebuah adjustment di sini ya. Untuk mendapatkan sebuah pencapaian dari hubungan ini
hubungan yang melimpah pencapaian di sini, tentang hubungan yang ada sebuah proses ketulusan, itu berat. Beratnya kenapa? Karena dia itu tidak pernah mengutarakan kata sayang yang tulus dari perasaannya dia paling dalam sama kamu. Ngomong kayak gitu kalau ada maunya doang. Bahasa kasarannya nih, Kevin bilang ya, bahasa kasarannya, kalau sange doang ngomong sama kamu atau sayang sama kamu. Jeleknya itu di situ. Ya, yang namanya manusiawi. Manusia pasti ada rasa nafsunya, tapi dia istilah kasarnya adalah kalau sange itu ngomongnya sama kamu atau cariin kamu. Dan ini jeleknya. Karena dia terobsesi. Gak tau kenapa ini kasar banget nih bahasanya nih. Karena Kevin tuh fokus itu ada di energi Pluto di sini. Pluto itu membawa tentang gairah seksual ya, sahabat kebahagiaan. Terlebih Plutonya itu ketemu sama Mars di sini, dimana Mars di sini yang membawa ambisi. Ada seks, ada ambisi. Ya udah, ketarik terus, tapi dia baperan sama kamu di energi paling bawah. Tuh kan, Sol panas lagi nih energinya, api. Wow. Ini nggak tahu kenapa nih kartunya kenapa nggak muncul energi cinta. Coba Kevin cek ya. Sleep, death ada lagi tuh. Pluto ini kan death ya, death ada lagi. Oke, intuition muncul lagi, failure. Ini kartu cintanya di mana sih? Tuh cintanya ada di sini nih. Tapi ini nggak masuk loh. Self, wah. Sahabat kebahagiaan fix ya. Ini bahkan sampai dengan bottom of deck 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 bottom deck. Baru ketemu energi cinta, walaupun kartunya di shuffle. Jadi fix ya sahabat kebahagiaan. Untuk tema kita hari ini, sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini antara hubungan kamu dengan dia, obsesi atau sebuah ketulusan cinta? Ternyata ketulusannya hanya sekitar 30% saja. 70% yang dibawa sama sahabat kebahagiaan itu tentang sebuah obsesi. Dan ketika hubungan ini muncul, sahabat kebahagiaan itu pasti tidak akan merasakan sebuah sisi kehangatan cinta, sisi romantis dalam hubungan seperti ini. Dan dari cek dari warna auranya dia, banyak banget cakra rootnya dia dan juga sakral seksnya, sakral cakra atau cakra seksnya dia. Ini udah mengindikasi tentang obsesi sama sahabat kebahagiaan. Tidak ada energi warna hijau yang cukup bagus ya, yang berkaitan dari energi cinta dan emosional. Ini bisa mengindikasi bahwa untuk tema kita hari ini, ya, yang dia bawa adalah obsesi. Siapa zodiaknya? Zodiaknya yang tadi Kevin sampaikan. Dan siapa inisial namanya? Untuk inisial namanya, kita cek ya, sahabat kebahagiaan. Inisial nama, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf J untuk Jamaika, lalu di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf F untuk Fanta. Ada Fanta di sini, ada huruf G untuk Gamma atau gajah, ada huruf H untuk hotel, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf N untuk Nano, lalu di sini ada huruf Y untuk Yellow, lalu selanjutnya ada huruf S untuk Singapura, ada huruf T untuk Tango, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir di sini ada huruf E. Ini inisial namanya energinya paling kuat ya sahabat kebahagiaan. Bisa nama inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau sahabat kebahagiaan ngerasa hubungan ini ya tidak perlu dipertahankan, ya monggo. Tapi kalau sahabat kebahagiaan hanya ingin merasakan hubungannya sebagai friend with benefit, silakan saja. Tapi resikonya sahabat kebahagiaan tidak akan menemukan sebuah ketulusan cinta, karena dia hanya membawa gairah atau obsesi sama kamu. Ketika dia tidak mendapatkan sebuah kepuasan di situ, dia justru rawan ghostingin kamu atau mungkin juga menghilang sama kamu. Tapi kemudian dia pandai banget untuk muncul kembali dan kemudian membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa dikocok-kocok lagi perasaan dan emosionalnya, dan dia tipe orang yang mudah sekali baper, nggak stabil. Kebalansannya dia, ini keseimbangannya dia itu jomplang banget loh sahabat kebahagiaan. Boleh sih obsesi, tapi kalau obsesinya ada sebuah ketulusan, pasti hubungannya itu akan menjadi sebuah hubungan yang bergairah dan memiliki sebuah keintiman serta komitmen. Tapi di sini yang dia bawa sama kamu itu terlalu banyak obsesi yang berlebihan. Dan untuk tema pembacaan kita hari ini memang obsesinya itu, istilah kasarnya adalah dia itu kalau lagi sange itu kayak istilahnya deketin kamu, kalau enggak ya udah kayak ngilang. Nah, itu terkait juga dari cakra seksnya dia yang berwarna orange paling dominan, dan
root chakranya dia yang berwarna merah. Kalau nggak diturutin, ya udah dia ngerasa amarahnya itu akan muncul ya. Karena root chakra itu atau chakra dasar ini memang warnanya itu merah ya, yang berkaitan dari amarah, rasa sakit, gairah, dan juga sesuatu hal yang sifatnya adalah keinginannya dia dan juga kekuatannya dia. Lalu hal-hal yang berkaitan dari cakra seknya dia itu tentang sebuah energinya dia, bagaimana dia bisa merasakan sebuah frustasi, bagaimana dia merasakan sebuah kebahagiaan, bagaimana dia merasakan sebuah penolakan, bagaimana dia mendapatkan sebuah pencapaiannya dia, dari keinginannya dia, dari obsesinya dia sama kamu. Ini dominan banget untuk energi vibrasi ini. Dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan juga harus bisa menyeimbangi juga tentang koneksi hubungan seperti ini. Enaknya mau dibawa kemana ya? Tergantung kalian semua ya sahabat kebahagiaan, karena kebijaksanaan itu ada di tangan kalian, bukan di tangannya Kevin ya, karena Kevin itu hanya membacakan energi saja. Keputusan kebijaksanaan itu ada di tangan kalian, karena ini masing-masing yang nonton itu banyak sekali kepala ya, punya perspektif sendiri, punya argumen sendiri, punya pendapat sendiri. Jadi Kevin balikan kepada kalian bagaimana keputusan kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya tema ide menarik, terutama dari ide bacaan, boleh aja komen di kolom komentar. Dan ini adalah salah satu bagian dari request teman-teman ya, dari sahabat kebahagiaan dan Kevin. Sampaikan terima kasih untuk kamu, untuk sahabat kebahagiaan yang khusus meminta tema ini. Mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan ya. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya ya. Dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Matai mas yo.